Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Alfiah dari kelas 643B25 dengan NIM 6424599. Di sini saya akan menjelaskan perputaran piutang dan anggaran piutang untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk perputaran piutangnya. Untuk tabelnya itu udah saya buat juga. Di sini ada penjualan bersih. Penjualan bersih itu dapat dari mana? Dari data HPP di anggaran penjualan ini. Nah, untuk perputaran piutangnya harus mendapatkan hasil di angka 6. Itu dari mana? Dari penjualan bersih dikali 6 dan hasilnya dikalikan 2. Lalu untuk piutang awal tahun, aku pakai diestimasi 2/3. Dia mendapatkan angka segini, dan untuk piutang akhir tahun estimasi 1/3 di angka segini. Lalu kita pindahkan di tabel sampingnya. Nah, di sini untuk rata-rata piutangnya itu hasil dari mana? Dari piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dan dibagi 2, mendapatkan hasil segini. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutangnya, dia di angka 61 dari mana? Dari 365 dibagi dengan 6. Nah, sekarang untuk tabel berikutnya, ini aku ambil dari data sebelumnya. Dan di bulan Juni ini kenapa dapat angka segitu? Itu dari HPP, harga jual ini. Lalu di sini tabel samping, itu hasil dari mana? Dari ini dikalikan dengan rencana penjualan. Seperti itu. Dan ini seperti biasa di akhir kita sum. Lalu kita lanjut ke anggaran piutang. Di sini ada asumsi piutang. Persentase penjualan tunai 40%, persentase penjualan kredit 60%, bulan penjualan M0 50%, 1 bulan setelah penjualan itu 35%, 2 bulan setelah penjualan 15%, dan piutang tak tertagih itu di 0%. Pertama kita cari di tabel yang ini dulu. Untuk bulan dan rencananya masih sama pakai tabel sebelumnya. Nah, di sini juga yang Juni dari HPP harga jual tadi. Dan ini untuk tabel sampingnya hasil dari angka ini dibagi dengan rencana. Dan di sini ada totalnya. Sekian. Nah, untuk ini dari Januari ke Desember, hasil yang udah kita kaliin dipindahin ke sini nih. Di total juga di sum dari Januari ke Desember. Nah, kayak gini. Lalu untuk penjualan tunai di sini 40%. Ini kita isi dari total penjualan Januari dikali dengan 40%. Mendapatkan hasil segini, begitupun seterusnya. Sampai Desember. Dan di total juga di sum dari Januari ke Desembernya. Nah, untuk yang penjualan kredit, dia kan 60%. Ini dapat dari mana 11 angka ini? Ini dari Januari total penjualan dikali dengan 60%. Begitupun seterusnya sampai Desember. Dan kayak tadi juga di total dari Januari ke Desembernya. Di sum. Oke. Nah, di sini untuk penerimaan piutang, penagihan M0-nya itu dari mana? Dari total penjualan dikali dengan 50%. Begitupun seterusnya. Sampai dengan Desember. Di total juga kayak gini. Nah, di sini untuk penagihan 1 bulan setelahnya dan penagihan 2 bulan setelahnya ini dia masih kosong. Nah, jadi kita isi gitu aja. Terus untuk Februari ya, di bulan Februari. Januari tadi kan masih kosong, sekarang Februari. Ini 35%, karena penagihan 1 bulan setelahnya itu 35%, dikali dengan total penjualan bulan Januari. Dan ini yang bulan Maret, 30% dikali dengan total penjualan Februari. Begitupun seterusnya. Sampai dengan Desember, dan ini kita sum juga.
Sekarang yang penagihan 2 bulan setelahnya. Di bulan Februari dia juga masih kosong. Dan ini bulan Maret. Di bulan Maret itu dari mana 15% dikalikan dengan total penerimaan piutang bulan Februari. Mendapatkan hasil segini. Dan ini di bulan April dari mana? Dari penjualan kredit di bulan Februari dikalikan dengan 15%. Karena kan dia 2 bulan setelahnya. Jadi pakai yang Februari di bulan Aprilnya. Begitupun seterusnya sampai dengan Desember. Dan di sini untuk data Januari Februari udah bisa kita cari juga mendapatkan hasil segini. Dan di sini total penerimaan piutangnya ini di angka ini Januari yang penagihan dan ini di angka mana dia di sum dari penagihan M0 ditambah penagihan 1 bulan setelahnya. Kalau ini yang bulan Maret dia di sum penagihan M0, penagihan 1 bulan setelahnya, dan 2 bulan setelahnya. Begitupun seterusnya sampai dengan Desember dan di sum juga di total. Oke, dijumlahin. Nah, terus sekarang untuk saldo piutang nih. Saldo piutang diisi dari sini karena Januari ya. Ini diisi dari sini aja. Terus kalau yang Februari nih. Kalau yang Februari itu dari mana dapatnya? Dari total penerimaan piutang Januari ditambah dengan penjualan kredit Februari dikurang dengan total penerimaan piutang Februari. Begitupun yang Maret dan Desember. Maret sampai Desembernya sama kayak Februari. Dan ini di sum juga di total. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk perputaran piutang dan anggaran piutangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.